Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Khairunisa dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan model guided discovery learning sebagai media pembelajaran fisika. Yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua permasalahan, yang ketiga solusi dari permasalahan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Fisika adalah cabang dari ilmu pengetahuan alami atau disingkat IPA. Fisika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan menerangkan proses fenomena tersebut terjadi. Menurut Bektiarso, menurut Trianto, hakikat fisika merupakan proses ilmiah, sikap ilmiah, dan produk ilmiah. Selain memberikan bekal ilmu kepada siswa, mata pelajaran fisika merupakan wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh pemahaman konsep siswa, karena pemahaman konsep merupakan syarat mutlak mencapai keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, pembelajaran fisika lebih menekankan pada pemahaman dibanding dengan mengikat konsep. Menurut Munandar, bahwa mengajar dengan discovery selain berkaitan dengan penemuan, juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Discovery learning adalah suatu tipe pembelajaran di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan mengadakan suatu percobaan dan menemukan sebuah prinsip dari hasil percobaan tersebut. Menurut Sulman dan Keisler, sebagaimana dikutip oleh Mayer, bahwa dalam pembelajaran discovery, terbimbing umumnya lebih efektif daripada discovery murni. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rismayani menunjukkan bahwa model pembelajaran discovery learning efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa cenderung lebih aktif untuk mencari dan menemukan informasi secara mandiri. Dalam model ini, siswa bebas mengidentifikasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan sesuai temuannya, sedangkan guru hanya bertindak sebagai pembimbing proses belajar siswa. Yang kedua, ada permasalahan. Rendahnya kualitas pembelajaran menyebabkan keterampilan proses siswa meliputi mengamati, memprediksi, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan relatif masih rendah, karena siswa kurang diberi kesempatan untuk menemukan konsep materi fisika sendiri. Sebagai dampak dari lemahnya penerimaan konsep tersebut, menjadikan siswa berasumsi bahwa mata pelajaran fisika adalah mata pelajaran yang sangat sulit, rumit, dan banyak rumus, sehingga membuat mereka tidak menyukai pelajaran fisika. Hal-hal tersebutlah yang memungkinkan sebagai penyebab hasil belajar fisika siswa rendah. Dalam pembelajaran fisika dibutuhkan suatu pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru saja, melainkan harus berpusat pada siswa atau student-centered. Menurut Priyatmojo et al. 2010, student-centered learning atau disingkat SCL merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran yang berpusat pada siswa akan menjadi interaksi antara siswa dan dengan guru dan antar siswa, sehingga pembelajaran fisika tidak hanya berupa produk fisika melainkan mengarah pada proses fisika. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan pembelajaran fisika adalah yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang kurang cocok, yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran, dan yang ketiga, kondisi kelas yang cenderung berpusat pada guru. Hal ini menyebabkan pembelajaran yang terjadi hanya satu arah. Siswa kurang berani mengutarakan pendapat siswa.
lebih diarahkan untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami dan mengembangkan informasi, dan kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada solusi untuk permasalahannya. Upaya mencapai tujuan pembelajaran sains, khususnya fisika, masih menemui kendala. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pengguna metode yang kurang tepat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran seringkali hanya menekankan pada aktivitas mengikat, memahami, dan mengaplikasikan. Tantangan masa depan menuntut pembelajaran harus lebih mengembangkan keterampilan berpikir. Untuk memecahkan permasalahan, pembelajaran yang demikian perlu dilakukan upaya antara lain berupa perbaikan strategi pembelajaran, yaitu mengubah model pembelajaran yang dapat memfasilitasi terjadinya komunikasi antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa, sehingga mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Model pembelajaran inovatif yang diyakini dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa. Salah satunya ialah model guided discovery learning. Model guided discovery learning membantu siswa membangun pengetahuan melalui penemuan sendiri. Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran guided discovery dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa karena siswa dilatih untuk menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data yang didapatkan. Walaupun demikian, tidak semua materi pembelajaran cocok disampaikan dengan menggunakan model discovery ini. Yang terakhir, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis model guided discovery learning dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan media pembelajaran fisika, karena guided discovery dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa karena siswa dilatih untuk menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data yang didapatkan. Walaupun demikian, tidak semua materi pembelajaran cocok disampaikan dengan menggunakan model pembelajaran ini. Beberapa materi yang cocok diterapkan menggunakan model pembelajaran ini, di antaranya sains dan matematika. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.